Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan masih terkait dengan analisis butir. Sebagaimana saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwasanya analisis butir itu menjadi bagian dari pengembangan tes, dan di dalam analisis butir juga termasuk validitas dan reliabilitas. Selain yang kemarin kita bahas, yaitu tingkat kesukaran, daya beda, dan juga fungsi distraktor. Nah, selanjutnya kenapa saya sendirikan untuk validitas dan reliabilitas? Karena ini nanti pembahasan kita banyak. Jadi, cakupan reliabilitas dan validitas ini lebih luas karena banyak sekali rumus yang bisa digunakan. Cuma nanti kita fokus yang penting teman-teman tahu, dan kalau sekarang itu bisa teman-teman menggunakan nanti SPSS itu lebih mudah ya. Jadi tidak manual ataupun pakai Excel, tapi pakai Excel juga tidak masalah. Dan ini juga teman-teman dapatkan di mata kuliah terkait penelitian kuantitatif ya, itu pasti menyinggung tentang validitas dan reliabilitas, dan cara menghitungnya tentu sudah teman-teman dapatkan dalam statistik ya. Jadi nanti kita akan mengulang rumus-rumus seperti product moment ya, kita mencari combat alpha, nanti membandingkan dengan tabel R dan juga tabel T. Ya, nanti mohon di save mark, ini nanti lumayan panjang karena saya akan menjelaskan ini di PPT-nya, kemudian juga nanti Excel juga ada, kemudian juga cara uji SPSS-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita membahas tentang validitas dan reliabilitas secara pengertian terlebih dahulu. Validitas itu apa sih? Nah, validitas itu bisa dikatakan sebagai ketepatan atau kesohihan. Jadi, maksud dari validitas itu adalah menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat penilaian yang benar-benar sesuai. Yaitu maksudnya ketika kita ingin menilai A, maka ya alat ukurnya harus A. Ketika kita ingin menilai AB, maka alat ukurnya juga harus AB, tidak boleh hanya A atau ABC ya. Jadi ketika materi apa yang disampaikan, maka materi itulah yang akan diukur. Jadi valid, sesuai. Kamu kalau pengen mengukur A ya nanti berarti alat ukurnya A. Itu namanya validitas. Jadi benar-benar ketepatan, kesohihan alat ukur terhadap apa yang ingin diukur. Itu benar-benar sesuai. Itu dinamakan validitas. Nah, macam-macam validitas sendiri ada beberapa. Yang pertama validitas logis, validitas empiris, validitas alat ukur, validitas butir, tes terstandar, dan validitas faktor. Ini masuk dalam validitas secara kualitatif maupun kuantitatif. Karena kemarin saya sampaikan bahwasanya analisis butir itu bisa dilaksanakan dengan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu bisa menggunakan misalnya orang ahli, kemudian juga koreksi dan lain sebagainya. Kalau untuk kuantitatif bisa yaitu dengan cara diuji cobakan. Nah, validitas nanti ya kita fokusnya adalah pada validitas butir karena kita akan mengvalidasi per butir soal ya. Kalau nanti alat ukur, kemudian ada faktor itu tidak per butir soal, tapi nanti sekelompok soal ataupun satu bundle soal ya. Jadi nanti kita berbeda-beda. Nah, yang pertama validitas logis. Ya, ini secara kualitatif. Validitas logis itu apa sih? Yaitu validitas yang bisa dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Jadi secara logis, di logika. Ya, logikanya apa? Yaitu ada dua, validitas isi dan validitas konstruk. Kalau validitas isi itu nanti menglogika, yaitu terkait instrumen yang disusun itu berdasarkan materi pelajaran yang dievaluasi. Jadi menglogika antara kompetensi dasar dan indikator ini dengan butir soal. Seperti kemarin kita kisi-kisi ya. Jadi kisi-kisi itu kan sudah sesuai belum KD-nya menjadi indikator, indikator menjadi butir soal. Sesuai nggak? Jangan-jangan indikatornya itu sudah sesuai bahwasanya di situ adalah untuk mengukur tentang rukun wudhu. Malah bunyi soalnya adalah tentang sunnah wudhu. Nah itu namanya tidak sesuai. Nah itu namanya validitas isi, terkait isinya. Nah, kalau konstruk itu adalah disusun berdasarkan konstruk aspek-aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Misalnya adalah aspek psikologi, aspek biologis, dan lain sebagainya. Jadi dalam soal itu disusun berdasarkan konstruksi apa? Apakah berdasarkan misalnya yang diukur adalah tentang aspek kejiwaannya, tentang aspek biologisnya, yaitu perkembangan. Misalnya materinya adalah tentang materi berwudu, dengan materi misalnya adalah tentang mungkin tentang matematika ya, itu kan berbeda ya. Jadi secara susunan nanti akan sudah berbeda karena itu berwudu itu lebih kepada nanti untuk praktek ya. Anak itu bisa
apa aspeknya dia itu memahami, kemudian dia akan mempraktekkan dan mengamalkannya. Tapi matematika itu mungkin terkait rumus dia memahami dan menghafalkan rumusnya dan bisa menerapkan. Tapi tidak kemudian nanti diamalkan dalam kehidupan sehari karena ada beberapa rumus matematika yang mungkin memang perlu diketahui tapi tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya dalam hal kontinuitas ya. Tapi beda dengan butuh tadi. Makanya nanti konstruksinya akan berbeda. Itu validitas logis. Kemudian jadi nanti dilihat dari itu aspeknya sudah sesuai apa belum yang ingin diukur. Itu nanti menglogika. Yang selanjutnya adalah validitas empiris. Empiris itu berarti adalah bisa dikatakan pengalaman. Jadi instrumennya itu dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Yaitu ada validitas ada sekarang dan validitas prediksi atau ramalan. Validitas ada sekarang itu berarti membandingkan atau memasangkan alat tes yang akan digunakan itu dengan alat tes yang sudah atau sudah pernah digunakan hasilnya ya. Jadi hasil tes itu dipasangkan dengan hasil pengalaman. Misalnya gini. Jadi membandingkan antara hasil tes hari ini dengan hasil tes sumatif yang terakhir. Misalnya kemarin habis melaksanakan tes UAS ya. Itu kan menghasilkan skor. Nah, skor itu nanti digunakan untuk memvalidasi dari yang dilaksanakan sekarang. Jadi bisa dikatakan membandingkan ya. Membandingkan di sini adalah hasil skornya. Jadi membandingkan hasil skor dari peserta D. Oh, anak ini mendapatkan skor sekian 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 sekian. Nah, dibandingkan dengan skor nilai yang sudah dibuat atau bahasanya adalah yang sudah pernah dilaksanakan. Nah, sebaliknya kalau prediksi itu berarti dengan yang akan datang. Jadi yang akan datang ini nanti alat tes itu disesuaikan dengan apa yang akan dihadapi di yang akan datang. Yang akan datang tentu maksudnya apa? Yang akan datang itu adalah misalnya tes masuk perguruan tinggi. Kan anak belum pernah merasakan materi yang didapat di perguruan tinggi. Maka misalnya anak ingin masuk pada jurusan kedokteran, maka tesnya ada beberapa materi-materi tentang kesehatan, tentang dasar-dasar kedokteran. Itu namanya nanti adalah prediksi. Jadi memprediksi dia masuk apa, berarti alat tesnya harus sesuai dengan apa yang akan ada. Itu namanya empiris ya. Jadi terkait ada sekarang dan juga validitas prediksi atau ramalan. Kemudian validitas alat ukur. Validitas alat ukur itu adalah kita memvalidasi alat ukur. Jadi alat ukur itu berarti segelondong ya. Jadi kalau misalnya butir soalnya ada 20, berarti 20 itu dicari validitasnya. Kalau nanti ditemukan hasilnya adalah valid, berarti 20 itu valid. Jadi satu alat ukur, satu gelondong. Nanti mencarinya ada dua cara, yaitu menggunakan produk momen dengan simpangan, kita mencari nilai R dengan simpangan, dan kita mencari nilai R dengan angka kasar. Ya, jadi kita mencari nilai R dengan simpangan dan juga dengan angka kasar. Bedanya nanti tentunya di rumusnya ya, lebih simpel yang menggunakan simpangan, karena kita mencari simpangannya terlebih dahulu. Tapi kalau angka kasar nanti rumusnya lebih panjang, karena tidak menggunakan simpangan baku. Ya. Rumusnya adalah X(Y) sama dengan sigma XY ya, per akar dari sigma X kuadrat kali kali sigma Y kuadrat. Ya. Ini nanti bedanya adalah kita menggunakan X kecil dan X besar. Ya. Jadi kalau menggunakan simpangan itu berarti nanti sudah menemukan selisih. Yaitu nanti disebut X kecilnya. Yaitu menggunakan rata-rata dikurangi dengan nilai X-nya itu tersebut. Ya. Nanti ada contohnya. Nah, kemudian kalau validitas alat ukur menggunakan angka kasar, yaitu menggunakan X besar dan Y besar. Ya. Rumusnya lebih panjang karena nanti tidak menggunakan selisih antara rata-rata dengan nilai X maupun nilai Y. Menemukannya yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan kali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. RXY itu adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Ya, yang dikorelasikan tadi yaitu X dengan Y. Jadi nanti membandingkannya adalah bisa menggunakan tadi yang empiris yaitu dengan nilai sebelumnya ya. Jadi nilai sebelumnya itu bisa menggunakan misalnya nilai nilai
ulangan sebelumnya ya untuk menentukan X dan juga Y atau mungkin nilai yang hampir serupa. Itu bisa ya. Jadi untuk menggunakan X dan Y-nya di situ. Nanti ada contohnya. Kemudian untuk validitas butir ya. Oh ya, kembali dulu validitas alat ukur. Nah, nanti setelah diketemukan nilai R, maka nanti akan dibandingkan dengan R tabel ya. Nanti menentukannya adalah menggunakan nilai R tabel. Nanti juga saya bukakan untuk R tabelnya saya contohkan. Kemudian untuk selanjutnya validitas butir atau item ya. Kalau tadi di validitas alat ukur itu membandingkannya dengan nilai yang lain, kalau validitas butir atau item, nanti menggunakannya adalah skor dari butir tersebut dibandingkan dengan skor yang didapat. Ya, jadi skor akhirnya, ya. Jadi skor akhirnya itu berapa? Nilai Y. Kalau nilai X-nya adalah menggunakan skor itemnya atau skor totalnya itu di Y, skor itemnya adalah di X ya. Jadi perbedaan di situ. Itu ini menggunakannya langsung angka kasar ya, validitas butir atau itemnya. Yaitu sama R hitung sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan kali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Kemudian dilakukan uji T ya. Uji T ini adalah untuk mencari T hitung ya. Yaitu T hitung sama dengan R akar dari N-2 dibagi 1 min R kuadrat. Oke ya. Nanti mungkin kalau secara manual, karena ini kalau biasanya saya menjelaskan lewat papan tulis bisa langsung saya contohkan. Ini kesulitan ya, karena ngetiknya enaknya pakai tablet sebenarnya. Cuma nanti semoga pakai Excel bisa membantu, karena di Excel nanti sudah ada tulisan rumus-rumusnya juga. Jadi nanti hitungnya lebih cepat. Oke, kemudian jika berupa, nah ini ada merahnya ya. Jadi jika datanya itu berupa populasi cukup dengan uji R. Maksudnya apa? Populasi itu berarti kalau sampelnya diambil semua. Kalau berupa apa namanya sampel, nanti berarti menggunakan sampai uji T. Misalnya jumlahnya adalah ada untuk uji coba di sini ada 100 siswa ya. Jadi maaf bukan 100 ya, mungkin 300 siswa. Nah, diambil misalnya ada 70 siswa, maka itu namanya sampel. Maka menggunakan sampai uji T. Tapi kalau misalnya berupa populasi, misalnya di situ adalah satu kelas 30 siswa dan semuanya diambil, maka itu nanti menggunakan cukup sampai uji R saja. Jadi menggunakan R tabel saja. Tapi kalau berupa sampel nanti sampai T tabel. Oke. Nah, ini untuk penarikan kesimpulannya. Distribusi tabel T untuk alfa, signifikansi 0,05 atau 5% dan derajat kebebasannya N-2, kaidah keputusannya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, berarti valid. Sebaliknya, jika T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti tidak valid. Begitu juga dengan R-nya. Kalau nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Jika instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsirannya, indeks korelasinya. Ya. R sebagai berikut, antara 0,8. Nah, ini ada beberapa macam ya. Nanti kalau kalian menjumpai, Pak, di buku ini kok beda ya. Ada bukunya mungkin teman-teman menggunakan punya siapa, nanti akan berbeda. Ada yang menggunakan 0,7, ada 0,8, dan lain sebagainya. Itu yang penting kalau teman-teman nanti menuliskan, ada sumber datanya. Misalnya kalian dalam penelitian kuantitatif, diuji validitas dan reliabilitas, silahkan di sumbernya dari mana. Ya, ini saya ambilkan. Yang 0,8 sampai 1 itu sangat tinggi, 0,6 sampai 0,799 itu tinggi, 0,4 sampai 0,599 itu cukup tinggi, antara 0,2 sampai 0,399 itu rendah, antara 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah atau tidak valid. Ya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya itu ya, jadi nanti per butir kalau ada 20 soal berarti ada 20 uji validitas. Ya, jadi nanti butir nomor 1 valid atau tidak. Nah, nanti kalau sudah ditemukan, maka mana yang tidak valid? Maka yang tidak valid itu akan dieliminasi.
ya. Jadi akan dieliminasi karena nanti akan mempengaruhi pada tingkat reliabilitas, ya. Jadi seperti kemarin yang disampaikan, ya, kalau reliable itu belum tentu ada yang valid apa tidak, ya, masih mungkin kalau hasilnya reliable tapi bisa saja ditemui bahwa hasilnya ada yang tidak valid. Tapi kalau sudah valid semuanya maka bisa dikatakan nanti hasilnya pasti reliable. Karena semakin nilai validitasnya itu tinggi dan semuanya valid, misalnya 20 butir, maka nilai reliabilitasnya juga akan semakin tinggi. Nanti ada contohnya. Kita uji coba di SPSS nanti. Misalnya di eliminasi yang tidak valid maka akan berubah nilai reliabilitasnya atau combat alfanya. Oke, selanjutnya adalah tes terstandar sebagai kriterium dalam menentukan validitas, ya, yaitu menggunakan tes terstandar. Tes terstandar di sini adalah tes yang telah dicobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Jadi sudah terstandar, sudah diulang-ulang, ya, hampir sama dengan reliabilitas. Tapi di sini kita mengukur ada validitasnya. Atau misalnya teman-teman adalah menggunakan misalnya mau penelitian, ya, penelitian itu teman-teman menggunakan angketnya yang sudah ahli, sudah digunakan berulang-ulang, itu boleh, ya. Yang penting menyertakan sumber. Ya, dalam penilaian kuantitatif. Nah, itu namanya tes terstandar. Jadi sudah benar-benar terjamin dan terbukti. Sama halnya dengan tes, misalnya teman-teman menggunakan alat tes yang sudah digunakan berulang-ulang, maka itu validitasnya sudah dikatakan baik. Kemudian yang terakhir validitas faktor, yaitu setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan satu kesatuan. Maksudnya misalnya adalah materi tentang bersuci. Bersuci itu akan ada misalnya ada tayamum, mandi wajib, wudhu. Nah, itu nanti berarti faktornya adalah faktor tayamum sendiri, misalnya ada 7 soal, faktor wudhu ada 6 soal, faktor tayamum ada 7 soal misalnya. Maka nanti faktor itu dicari sendiri, yang 7 soal tentang tayamum itu cari validitasnya, yang 6 tentang wudhu mandi wajib itu juga dicari validitasnya, yang 7 tentang wudhu dicari validitasnya. Jadi nanti sendiri-sendiri mendapatkan validitas dari masing-masing faktornya. Ya, jadi hampir sama seperti validitas alat ukur, tapi alat ukurnya dibagi per faktornya, faktor pembangunnya apa. Itu untuk validitas. Nah, ini rumusnya sama ya, jadi mencari RXY juga. Nah, selanjutnya adalah reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas adalah kepercayaan atau bisa dikatakan keajekan. Ya. Jadi tes itu diulang, maka skor siswa secara kasar adalah relatif sama dengan hasil yang mereka peroleh pada saat pertama mereka menempuh tes tersebut. Jadi di sini adalah bisa dikatakan adalah tingkat kepercayaan atau keajekan. Jadi digunakan berulang-ulang itu hasilnya relatif sama. Kemarin digunakan, ini digunakan, itu maka hasilnya relatif sama kepada siswa yang sama ya. Itu relatif sama, maka itu dikatakan reliabilitas. Ya, jadi kita akan mencari reliabelnya. Ya. Nanti mencarinya di sini ada yang menggunakan secara keseluruhan, ada yang mungkin nilai X dan Y-nya itu menggunakan ganjil genap dan lain sebagainya, nanti sesuai dengan rumus yang digunakan. Nah, macamnya ada reliabilitas tes retest, ada reliabilitas ekuivalensi, ada reliabilitas split half atau belah dua, reliabilitas dengan KR20, dan reliabilitas dengan rumus alfa. Ya. Yang pertama reliabilitas dengan tes retest, yaitu derajat yang mengarah pada konsistensi hasil sebuah tes dari waktu ke waktu. Jadi tes retest, dari tes ke tes, jadi digunakan berulang-ulang ya. Itu adalah hasilnya konsisten. Tadi kan keajekan, jadi konsistensinya terjamin. Maka itu reliabilitasnya dengan tes retest. Jadi digunakan berulang-ulang, hasilnya relatif sama tadi atau sudah dari waktu ke waktu, maka dikatakan reliabilitas. Kemudian reliabilitas dengan ekuivalensi, yaitu tes evaluasi yang tidak diukur reliabilitas dibuat identik dengan acuan. Jadi ada acuan yang sudah memang terjamin reliabilitasnya, nanti membuatnya dihampir serupakan. Itu namanya menggunakan ekuivalensi. Ya. Jadi membandingkannya dengan itu sehingga nanti mendapatkan oh ini yang kurang sesuai, maka yang tidak kalau memang belum memenuhi kesesuaian maka dikatakan tidak reliable. Oh ya, untuk reliabilitas itu cenderung biasanya yang dicari ada secara keseluruhan. Jadi satu kesatuan ya. Satu kesatuan bukan per butir ya. Tapi uji mencari nilai reliabilitas per butir juga ada, tapi nanti yang kita gunakan lebih banyak itu ada reliabilitas secara keseluruhan ya. Karena memang tidak ada reliabilitas butir, tapi nanti untuk menemukan nilai reliabilitas butir itu
Ada yang mencarinya seperti itu, tapi kalau dalam penelitian tidak ada ya. Jadi kalau teman-teman mencari kalau reliabilitas ya cukup nanti mencari nilai combat alpha misalnya. Jadi satu saja reliable apa tidak. Karena nanti nilai reliabilitas satu instrumen itu nanti bisa naik dan turun yang tadi saya sampaikan dipengaruhi dengan validitasnya. Jadi yang kalau validitas itu yang dicari biasanya per butirnya, nanti yang tidak valid dieliminasi, diganti atau diperbarui atau dihilangkan, nanti akan mempengaruhi nilai reliabilitas. Jadi mencari di situ. Jadi bukan yang kita cari adalah reliabilitas butir ya. Tuh, kemudian yang selanjutnya reliabilitas dengan split half, belah dua. Nah, split half di sini maksudnya adalah jadi nilai reliabilitasnya itu menggunakan nilai X dan juga Y-nya adalah menggunakan ganjil genap atau depan belakang. Misalnya nomor 1 sampai 20, maka X-nya bisa menggunakan 1, 3, 5, dan seterusnya. Itu nanti menjadi X. Seperti kemarin kalau di daya beda itu kita bagi 2. Tapi di sini bagi 2-nya adalah menggunakan ganjil genap, X-nya ganjil, Y-nya genap misalnya, atau menggunakan depan belakang 1 sampai 10 itu X, 11 sampai 20 itu Y. Ya, seperti itu ya. Itu kalau menggunakan split half. Nanti digunakan rumus mencari R11 ya. R11 sama dengan 2 R setengah-setengah. Kenapa setengah? Karena itu tadi di split half dibagi 2 tadi. Jadi mencarinya nanti menemukan R sama dicari R tabelnya nanti dibandingkan. Nah, kalau KR20 itu menggunakan rumus ada namanya menggunakan PQ ya. Jadi P itu proposal subjek yang menjawab item benar, proposal subjek yang menjawab item dengan proposal subjek yang menjawab item dengan ini kok keliru ya. Oke, nanti saya cek ya. Saya juga agak lupa kalau KR20 jarang digunakan. Oke, yang pasti nanti menggunakan simpangan baku terlebih dahulu ya, atau standar deviasi. Jadi mencari standar deviasi terlebih dahulu untuk menemukannya, sehingga nanti dimasukkan dalam rumus KR20 ya. Tuh, ini rumusnya, nanti ada contohnya. Yang terakhir adalah rumus alfa. Rumus alfa ini yang sering digunakan atau dikenal dengan combat alfa, itu mencarinya sama mencari uji R sehingga nanti ditemukan hasilnya, kemudian nanti dibandingkan dengan tabel R atau R tabel. Ini untuk mencari standar deviasi atau varians setiap item. Jadi nanti mencari varians setiap item nanti untuk menemukan varians total ya. Nah, ini varians totalnya dari varians item-item dijumlahkan baru dimasukkan ke rumus yang tadi. Nah, ini stay untuk memasukkan ini ya. Oke, kemudian ini untuk pengambilan keputusannya. Jika nilai combat alpha kurang dari 0,6 berarti buruk, jika sekitar 7 itu diterima, dan jika lebih dari atau sama dengan 0,8 adalah baik. Ya. Oke guys, selanjutnya untuk contoh ya. Nanti kalau teman-teman menggunakan contoh baik untuk mempraktekannya, baik menggunakan manual maupun menggunakan Excel ataupun SPSS, tetap nanti teman-teman butuh data untuk data skornya, yaitu nanti enaknya memang lewat Excel. Ya, jadi ini data, misalnya ada 20 siswa yang uji, ini data kemarin juga, cuma saya ambil 10 butir saja untuk saya analisis butirnya. Oke, ini data yang kemarin, nanti untuk analisis butir ya, yaitu terkait validitas dan reliabilitas. Yang pertama adalah validitas butir dulu yang akan kita bahas. Ya, untuk validitas butir itu nanti kita menggunakan nilai X dan juga Y, kita akan mencari R ya, yang rumusnya R sama dengan sigma X kuadrat, ya maaf, sigma X N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Kemudian dikalikan N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Jadi di sini kita menggunakannya adalah menggunakan X dan Y besar ya. Nah, X dan Y-nya dari mana? Kalau untuk ini nanti, karena kita mencarinya adalah butir, misalnya butir nomor 1 ya, maka ini sebagai X-nya, Y-nya adalah ini, total score ya. Contoh nomor 1. Di sini ada untuk X-nya, itu X ya, ini dari butir nomor 1, Y-nya ini didapatkan, dikuadratkan, X Y-nya. Nah, setelah didapatkan dimasukkan ke rumus ya.
Nah, ini dapatkan sigma X kuadratnya, sigma Y kuadratnya, sigma XY. Nah, sigma XY berarti N20 dikalikan ini, 3460, sigma X kali sigma Y 3384, N sigma XY dikurangi N sigma X kali sigma Y, sisanya 376. Ini akan dibagi di atas itu. Kemudian N sigma X kuadrat, sigma X dikuadratkan, sigma N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, N sigma Y kuadrat, sigma Y dikuadratkan, N sigma Y dikurangi sigma Y dikuadratkan. Ya, hasilnya 25056. Ya, kemudian berarti 76 dibagi ini. Ya, maaf, ini belum diakarkan. Akarnya adalah 158. Akhirnya didapatkan R hitungnya adalah 0,480,128 ya. Itu didapatkannya ya. Jadi untuk hasilnya didapatkan itu nanti kemudian dibandingkan 0,4,480 dibandingkan dengan R tabel. R tabelnya saya contohkan karena ini saya menggunakan Excel rekam layar ini tidak bisa langsung pindah-pindah. Jadi saya contohkan untuk cara membaca tabel. Nah, R hitungnya 0,480. Nah, ini tadi kan saya sampaikan, kalau datanya berupa populasi, berarti mencarinya cukup sampai R hitung, ya. Tapi kalau berupa, kalau berupa populasi sampai R hitung, kalau tidak populasi atau menggunakan sampel, nanti mencari sampai T hitung, ya. Nah, kemudian dibandingkan R tabelnya, ini pembulatan 0,49, 0,4438, ini 0,444. Kalau lebih besar berarti valid, kalau lebih kecil berarti tidak valid. 0,480 dan 0,444 berarti valid. Nomor 2 juga sama, valid 0,591 berarti lebih tinggi validnya. Ini validnya sama dengan nomor 2, ini validnya sama dengan nomor 2 juga. Ini tidak valid karena lebih kecil ya. Nomor 6 ini sama, valid. Ini juga tidak valid. Ini valid tinggi ya, validnya ya. Saya perbesar. Validnya 0,732, berarti validnya bagus ya. Tadi yang kita mengambil keputusannya ya. Nanti validnya kategorinya apa. Oke, itu nomor 9 juga valid, nomor 10 juga valid. Berarti ada 2 yang tidak valid, berarti nanti dieliminasi ya. Karena ini nanti akan juga menentukan pada nilai reliabilitas. Oke, selanjutnya kita mencari validitas yang alat ukur, berarti secara keseluruhan. Nanti menggunakan angka kasar dan juga menggunakan simpangan. Nah, yang pertama untuk validitas alat ukur, berarti nilai X itu adalah nilai hasil ujinya. Nilai Y itu adalah dari nilai hasil misalnya tes sebelumnya. Jadi nanti dibandingkan nilai X dan nilai Y. Tapi kita yang pertama menggunakan simpangan, berarti kita mencari nilai X kecil dan Y kecil. X kecil didapatkan dari nilai X ini nomor 1, siswa nomor 1 dikurangi dengan X rata-rata. X rata-ratanya berapa? Berarti jumlah X sigma X dibagi 20, 9,4. Jadi sini 9 dikurangi 9,4, min 0,4 dan seterusnya. Ini X kecil, ini Y kecil. Kemudian ini X besar, X kecil kuadrat, ini Y kecil kuadrat, ini X kali Y. Kan rumusnya lebih simpel ya. Jadi untuk mencarinya juga lebih mudah. Karena kita tahu bahwa rumusnya itu hanya kalau menggunakan simpangan hanya RXY sama dengan sigma XY kecil semuanya dibagi akar dari sigma X kuadrat X kecil kali sigma Y kecil kuadrat. Itu untuk rumusnya. Jadi nanti kemudian kita masukkan ya, ini sigma XY besar ya. Ini yang X kecil, Y kecil. Maaf, ini kecil berarti. Sigma X kecil, X kuadrat, Y kuadrat 1077. Kemudian akar dari ini 32,81. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini sigma XY 19,4 dibagi 32, sekian. Hasilnya adalah 0,591. 0,591 R tabelnya sama karena ini 20 berarti 0,444. Karena di bawahnya berarti valid. Secara keseluruhan instrumen tadi 10 butir itu adalah valid ya. Validitasnya di angka 0,591. Berarti 0,591 itu masuk kategori apa? 0,91 dalam distribusinya tadi berarti masuk pada kategori cukup tinggi karena 0,400 sampai 0,599 itu kategori cukup tinggi
ya. Dan untuk validitas simpangan, kalau angka kasar sama rumusnya seperti tadi validitas butir, cuma nanti X-nya tadi sama, Y-nya menggunakan itu tadi. Ini saya gunakan data yang sama, kemudian nanti X-nya menggunakan X besar, Y besar, ya, sama Y, harus dimasukkan rumus. Ini semua rumusnya sama. Kalau tadi validitas butir sudah menemukan, ya menggunakan itu saja. Karena ini merupakan populasi, maka cukup mencari R. Hasilnya sama, R hitungnya adalah 0,591. Berarti lebih besar, termasuk valid. Tuh ya. Tuh, selanjutnya validitas faktor, ya. Rumusnya juga sama. Nah, kalau validitas faktor, ini kita menggunakan X dan Y-nya, bedanya di sini. Nah, ini faktornya misalnya adalah tadi saya contohkan. Misalnya tentang bersuci. Ada faktor berwudunya 8 soal, tayamumnya ada, ini berapa? 6 soal, kemudian mandi wajibnya ada 6 soal. Berarti faktor wudu, ini faktor tayamum, ini faktor mandi wajib. Faktornya dipisah-pisah. Berarti kita mencari validitas faktor A, validitas faktor B, faktor C. Ini nilai X-nya, ya. Ini sudah saya jumlahkan. Ini X, ini kemudian ini juga X, ini X dibandingkan dengan skor total. Ya, ini sebagai Y. Nah, misalnya berwudu. Nah, berwudu didapatkan hasil. Nah, X-nya adalah dari tadi berwudu, Y-nya adalah total. XY sama rumusnya dimasukkan. Nah, ini nanti hasilnya beda-beda. Ini hasilnya tinggi, 0,989. Ini untuk validitas nomor 1 sampai dengan nomor 8, yaitu terkait faktor berwudu. Kemudian ini nomor 9 sampai dengan 14, atau 6 soal, itu hasilnya 0,818. Ini juga valid, ya. Kemudian yang mandi wajib itu 0,866 juga valid, ya. Ini validitas faktornya menggunakan saya ada 20 soal, ya. Saya kembalikan ke yang awal. Cuma tadi yang validitas alat ukur sama validitas butir saya menggunakannya 10. Itu ya. Itu karena biar cepat saja. Kemudian kalau sudah ditemukan berarti valid. Oh, berarti validitas faktor A itu valid, validitas faktor B valid, validitas faktor C valid. Ini di angka berapa? 0,866. Kalau angkanya itu di atas dari 0,8 itu masuknya sangat tinggi semuanya, ya. Jadi validitas faktor A sangat tinggi, faktor B juga sangat tinggi, faktor C juga sangat tinggi. Tuh, selanjutnya nanti kita ke reliabilitas. Oke, selanjutnya untuk reliabilitas. Untuk reliabilitas nanti ada rumus alfa, kombat alfa, KR20, sama untuk mencari dari rumus split half atau belah dua. Nah, yang pertama alfa, ini yang sering digunakan, ya. Untuk alfa nanti menggunakannya adalah kita menggunakan nilai X, ya. Jadi menggunakan nilai dari hasilnya itu sendiri. Ya, tadi terkait P dan Q, ya, baik di KR20 juga ada. P itu nanti adalah dari persentase, ya, persentase dari berapa yang menjawab benar. Kalau Q-nya itu dari 1 dikurangi dari persentasenya. Jadi bulatnya itu 1, itu nanti berapa, ya. Jadi dari misalnya ini nomor 1 itu adalah 18 orang, berarti 18 bagi 20, 0,9. Berarti Q-nya adalah 1 dikurangi 0,9, 0,1, ya. Jadi untuk menentukan P dan juga Q. Sebagaimana rumusnya untuk reliabilitas, ya. Yang pertama tentang rumus reliabilitas alfa, yaitu R11 atau kita mencari nilai R sama dengan K per K-1, 1 min sigma SI dibagi SI, ya. Jadi nanti kita menggunakan varians, ya, dan juga varians totalnya. Oke, ini rumusnya cukup panjang nanti. Silahkan teman-teman menggunakan Excel atau mungkin nanti paling mudah SPSS. Biasanya saya meminta mahasiswa untuk menggunakan SPSS. Tidak sulit, ya, mungkin bayangannya sulit tapi paling mudah dan paling ringan karena langsung ketemu jawabannya. Tapi saya tetap mencontohkan untuk menggunakan Excel. Kalau untuk manual ini ngitungnya kan saya kesulitan untuk kalau di laptop, ya. Tapi sama, ya, intinya alurnya. Yang pertama kita mencari dari nilai X hasil ujinya ini, itu kan skor X-nya, kemudian kita kuadratkan. Setelah didapatkan skor X kuadratnya, kemudian kita mencari dari, jadi kalau reliabilitas itu terhadap keajekannya sendiri, ya.
Kemudian untuk selanjutnya kita mencari nilai P masing-masing. Kemudian kita mencari nilai Q-nya masing-masing. Kemudian sigma P dan Q-nya berapa? Ya, P kali Q ya. Jadi 0,9 kali 0,1, 0,009 dijumlah, oh hasilnya 0,56. K-nya berapa? 10. Dan sigma X kuadrat. Ya, sigma X kuadrat. Ini dijumlah. Temukan hasilnya 18, sigma X kuadrat 18,02 sigma X dikuadratkan itu ada ini 18 kali 18 ya, jadi 324 35344 N-nya 20 semuanya ya. Kemudian sigma X kuadrat bagi ini untuk mencari variansinya dulu ya. Jadi kemudian didapatkan variansnya masing-masing ya. Ini untuk mencari varians masing-masing semuanya. Ini ditemukan varians masing-masingnya 0,09 dan seterusnya. Ini varians totalnya. Nah, ini sigma SI-nya 0,56. Nah, ketemu di sigma SI-nya. Kemudian K-1-nya 9. K-nya kan 10 ya. Jadi butir soalnya ada 10, 9. Kemudian K dibagi K-1. K-nya 10 bagi 9 berarti 1,111 sigma SI dibagi ST ya tadi ya. ST 0,322 ya. Kemudian 1 min dari hasil ini 0,678 hasilnya akhirnya ada 0,754. Nanti kita uji coba dengan SPSS sama apa tidak. Nah 0,754 sama R tabelnya berarti lebih besar maka dikatakan reliable. Jika R20, nah kalau masing-masing rumus nanti hasilnya hampir sama, tapi ada perbedaan juga. Nah, kalau ini sama rumusnya lebih simpel ini, ya. Itu hasilnya ada ini sama, cuma dihilangkan per varians totalnya. Ditemukan hasilnya 0,906,444, ya. Nanti saya kirimnya bentuknya PDF ya. Karena kalau saya kirim Excel, teman-teman kalau mau pakai Excel silahkan bisa dibuat rumusnya sendiri. Ya, ya paling 2 hari lah ya. Kalau dulu saya kebetulan ketika mau presentasi saat kuliah, ini juga saya membuatnya saat dulu kuliah. Ya, ketika mempresentasikan materi ini, itu juga baru saya buat. Jadi tinggal dibuat saja. Kalau bisa satu, nanti bisa ketemu. Yang penting nanti dicoba dengan SPSS dibandingkan hasilnya sama atau tidak. Ini juga reliable. Itu ya, yang terakhir nanti adalah split half bagi 2. Nah, selanjutnya untuk split half. Kemarin yang tadi itu kita bahas terkait validitas faktor ya. Kalau split half ini adalah membaginya dibagi 2. Jadi dari butir ini untuk menentukan X dan Y, X-nya itu misalnya adalah yang ganjil-ganjil, berarti 1, 3, 5, 7, 9 itu ganjil. X, Y-nya berarti genap. Atau 1, 2, 3, 4, 5 ini X, 6, 7, 8, 9 ini Y. Ya. Jadi untuk menentukannya menggunakan itu nilai X dan juga nilai Y. Nah, nanti setelah didapatkan, maka dicari. Menggunakan apa? Oh, menggunakan awal akhir. Misalnya berarti 1, 2, 3, 4, 5 itu sebagai X, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu sebagai Y. Dicari, dimasukkan ke rumus mencari menggunakan split half. Kalau split half itu cenderungnya adalah pada butir yang genap. Ya, kalau ganjil nanti jangan pakai yang split half. Bisa pakai yang alpha atau menggunakan KR20. Tuh. Nah, nanti cari hasilnya ini langsung saja ya, karena sudah durasinya panjang sekali. Didapatkan 0,714 ini R setengah-setengah ya. Makanya jika nanti masih dicari hasilnya ya B36. Nah, ini hasilnya setengahnya atau dikatakan R setengah-setengah. Nah, dari R-nya 1 itu ada rumusnya lagi yang lanjutannya di file tadi. Yaitu 0,714 berarti reliable. Cenderung hampir sama ya dengan yang secara validitas alpha ya. Kemudian ganjil genap. Nah, ini lebih tinggi sedikit, 837. Nah, itu juga reliable. Kalau tes retest itu berarti membandingkannya dengan X-nya itu dan Y itu beda. X-nya itu uji pertama, misalnya Y-nya uji kedua. Ditemukan hasilnya, misalnya ini sudah beda, tidak menggunakan yang sama dengan yang analisis butir yang kemarin. Kalau yang tadi masih sama semuanya. Ya,
Jadi nanti temukan sama mencarinya, kalau sudah temu R hitung dibandingkan dengan R tabel. Ini apa namanya? Ini menggunakan yang nilai saya kan misalnya hasilnya sama, plek. Ya, maka hasilnya 1. Reliable memang, tapi aneh ya. Jadi kalau hasilnya sama. Tapi kan yang saya sampaikan kecenderungan sama. Jadi kalau di atas 8 itu berarti sangat baik. Itu ya, jadi pengambilan penarikan kesimpulannya. Oke, selanjutnya nanti saya contohkan terkait menggunakan SPSS. Oke, teman-teman, selanjutnya adalah untuk contoh menggunakan SPSS. Teman-teman bisa menggunakan SPSS dengan spek berapapun ya, SPSS entah itu nomor berapa, silahkan. Ya, ini nanti kalau yang punya SPSS, saya sarankan menggunakan SPSS lebih mudah ya. Tapi kalau pengen lebih menantang ya silahkan, tiga-tiganya juga boleh menggunakan manual, menggunakan Excel dan lain sebagainya. Cuma nanti tetap butuh bantuan Excel untuk data data bantu tabel bantunya. Oke, yang pertama ini tampilan pertama SPSS ya. Ini saya tampilkan langsung karena memang rekam saya itu tidak bisa dari desktop, jadi langsung di sini. Ini pun juga saya putus-putus, cukup melelahkan juga. Ini mungkin nanti durasinya sangat panjang ya. Nah, yang pertama sudah tampilan ini, maka kita tata dulu untuk nama variabelnya ya. Namanya misalnya kita saya menggunakannya 10 butir saja ya. Ya, butir 1 misalnya. Butir 1. Tuh, bentar. Oh iya, nggak boleh spasi. Butir 1. Butir 2. Butir 3. Butir 4. Butir 5. Butir 6. Butir 7. Butir 8. Butir 9. Butir 10. Total score ya. Tuh, nanti ini ditata, kalau saya sarankan ini menggunakan desimalnya 0 ya. Ini cukup memakan waktu ya. 0. Oke. Nggak apa-apa ya, nanti agak panjang nanti. Saya tidak mungkin nyekip juga karena ini tidak bisa. Kalau saya skip nanti jadi terpotong-potong, kesulitan edit saya. Oke, tidak apa-apa. Sambil biar nanti pikirannya agak kendor ya, habis panas kayaknya kan video ini ada sela-selanya. Oke, sudah 00, sudah label tidak perlu, ini cukup ini saja. Nah, data view-nya ini, jadi butirnya sampai total score. Kemudian data Excel yang sudah dibuat tadi, ini sama dengan yang kemarin ya. Kalau kalian teman-teman ada kemarin berapa? 25 soal ya, itu berarti 25 soal dimasukkan semuanya. Berarti butirnya nanti sampai 25. Ya, ini misalnya saya sudah mengcopy-nya, saya paste di sini. Nah, ini datanya ya. Jadi dari data itu ada 20 siswa ya. Dari skornya mulai dari nomor 1 dan sampai seterusnya. Oh ya, ini kok nggak di tengah ya? Oh, berarti harus saya rubah menjadi center. Tapi nggak usah ya, kelamaan nanti. Right. Oke, data view ini sudah. Nah, kemudian untuk mencari validitas, itu adalah analyze, korelasi, bivarian. Nah, kemudian semuanya dimasukkan. Nah, sudah dimasukkan saja. Ini yang penting person, karena kita mencari korelasi person to tail ya, 2. Kemudian oke, sudah gitu aja, nggak usah yang lain-lain. Kelamaan nanti. Ya. Nah, untuk hasilnya nanti setelah diuji tadi ya, mungkin tidak kelihatan ya untuk di tahapannya ya, nanti bisa dilihat di file yang saya share karena memang ternyata rekamannya itu apa namanya, tidak bisa merekam tahapan-tahapannya. Ini pun hasil harus saya rekam ulang. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi analisis, korelasi, bivarian nanti dimasukkan semuanya. Mulai dari butir 1 sampai dengan total score, kemudian nanti oke, itu aja. Yang penting di situ adalah untuk two-tiled ya, itu diklik. Nah, korelasi two-tiled. Nah, itu yang kita baca adalah di sini. Jadi kita membacanya, yang pertama, ini kita kan mau mencari menyamakan dengan R hitung. R hitung itu ini. Jadi person correlation itu merupakan hasil nilai R hitung di paling yang belakang ya.
Nah, itu R hitung. Jadi 0,480 itu kan sama tadi ya. R hitung. Berarti lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ini ada 0,591 sama dengan yang tadi. Itu juga valid. Ini 0,591. Tadi yang tidak valid nomor 5 yaitu 0,417 sama. Jadi tidak valid. Nomor 7 0,417 juga tidak valid. Ya, itu tidak valid. Nah, kemudian yang kedua, untuk menentukan itu bisa menggunakan signifikansi. Signifikansinya kan 0,05. 0,05. Nah, ini tadi kan kalau lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Kalau lebih kecil tidak valid. Kalau menggunakan signifikansi itu sebaliknya. Gunakannya yang bawahnya ini. Kalau lebih besar dari signifikansi, yaitu lebih besar dari 0,05, maka tidak valid. Kalau lebih kecil dari 0,05 maka valid. Ini 0,032 maka valid, sama dengan ini. Ini 0,006 valid, sama dengan ini. Ini sama, nomor 5 coba. Nomor 5 0,067 berarti lebih besar, maka tidak valid. Ini juga sama, 0,67 tidak valid. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bisa melihat dari tanda bintang. Kalau ada tanda bintangnya maka valid. Ya, ini ada tanda bintang. Kalau tanda bintangnya 1, maka validnya adalah di 1 kali uji. Jadi kalau diuji lagi dengan menghilangkan yang tidak valid, belum tentu valid. Ya. Kalau yang ini tidak ada bintangnya, maka tidak valid. Yang 2 berarti 2 kali uji itu tetap valid. Ya. Ini untuk validitas. Ya. Jadi ada 3 cara untuk menentukan validitas. Nah, untuk membaca tabel R, itu nanti adalah di sini ya. Tadi ada 20 ya. 20 berarti dikurangi 2 berarti 18. Kita cari angka 18. Oh ya, signifikansi 5% itu di sini. Ya 0,05. Berarti kita cari di sini yang di angka 18. Oke, 18. Nah, ini 18 di signifikansi 0,05 berarti 0,4438. Tadi saya bulatkan 0,444. Kalau lebih besar dari ini berarti valid, kalau lebih kecil tidak valid. Misalnya respondennya atau dari yang dicoba itu ada 30. Berarti kalau 30 main 2, berarti kita misalnya di angka 28. 28 signifikansi berarti 0,361. Itu caranya. Nah, sama datanya ya. Untuk mencari reliabilitas adalah analis, kemudian scale, reliability analysis. Nah, ini dimasukkan semua kecuali skor total. Jadi skor totalnya jangan dimasukkan. Ya. Kemudian alpha, ya karena kita akan mencari combat alpha, kalian kalau menggunakan Spearthof, Goodman, parallel dan lain-lain, kita pakainya alpha saja. Nah, statistiknya itu korelasi kita klik. Ini boleh lah item scale, ini boleh means ya, tapi enggak yang penting kita korelasi sama mungkin ini dua ini aja. Continue. Oke. Nah, untuk hasil reliabilitas nanti seperti ini ya. Setelah tadi dari scale, korelasi bivarian, nanti dimasukkan datanya kecuali dari total score itu jangan dimasukkan. Kalau tadi validitas semuanya masuk, kalau di ini total score-nya jangan. Jadi hanya butir-butirnya saja. Itu nanti yang kita gunakan adalah nilai combat alpha. Jadi tadi yang diklik lainnya itu boleh atau yang penting kita combat alpha-nya itu masuk. Jadi hasilnya ada 0,754. Ini adalah R hitungnya menggunakan rumus combat alpha. Ini sama hasilnya dengan tadi yang menggunakan Excel atau manual juga sama. Ya, karena ini lebih besar dari R tabel yaitu 0,444 berarti dikatakan reliable. Nah, seperti yang saya sampaikan, nanti diulang lagi bisa. Diulang lagi misalnya karena ini 0,794, ini berarti kategorinya sudah baik sebenarnya. Ya, tapi kalau pengen lebih tinggi, maka nanti bisa diuji lagi. Ya, ini nggak saya sampaikan tahapannya sebenarnya sudah direkam tadi, cuma nggak bisa masuk. Ternyata, jadi nggak saya rekam lagi. Hasilnya nanti tinggal diulangi lagi. Jadi, scale, korelasi bivarian, kemudian nanti dibuang butir yang tidak valid. Jadi nomor 5 dan 7 dibuang, maka akan menghasilkan yang berbeda lagi. Hasilnya ini. Nah, naik dari 0,754 jadi 0,776 ya. Semakin nanti yang mendekati tidak valid atau mungkin nanti ternyata ada yang tidak valid lagi setelah dibuang, misalnya dari 10 menjadi 7, maka nanti akan naik lagi ya. Nanti ada contoh di apa namanya
file yang saya share juga, itu ada contohnya hasilnya. Kalau dibuang-buang-buang itu nanti menjadi nilai reliabilitasnya semakin tinggi. Jadi seperti yang saya sampaikan dan pemakalah kemarin juga menyampaikan bahwasanya nilai kalau dikatakan reliable ya, tapi belum tentu valid ya. Tapi kalau sudah valid semuanya maka pasti reliable. Ya, itu saja. Mungkin memang agak jenuh ya untuk materinya karena banyak sekali hitung-hitungannya, tapi memang ini setidaknya tidak pertama kali karena teman-teman sudah mendapatkan di statistik. Kalau sudah mendapatkan penelitian kuantitatif juga akan lebih mudah paham. Kalau belum ya nanti semoga ini juga bermanfaat di penelitian kuantitatif. Karena nama penelitian kuantitatif sebelum menyebar angket itu juga menggunakan validitas dan reliabilitas ya. Itu nanti teman-teman boleh menggunakan Excel, boleh menggunakan manual, boleh menggunakan SPSS, tapi saya harap minimal 2. Kalau teman-teman punya SPSS ya SPSS sama Excel. Kalau teman-teman punya tidak punya SPSS maka bisa Excel sama manual ya. Tapi Excel itu sangat penting karena untuk tabel pembantu ya. Ini nanti nilainya masih menggunakan yang data kemarin teman-teman. Jadi nanti bisa digunakan lagi untuk uji validitas dan reliabilitas. Ya, jangan dipaksakan harus valid semua ya. Jadi kita namanya ini kan untuk menganalisis. Jadi kalau yang tidak valid ya berarti nanti perlu dibuang. Itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Ini memang agak mencar-mencar, tapi saya semoga bisa ditata dengan baik juga, karena saya harus motong-motong videonya juga. Cukup lama ini tadi ya, mungkin hasilnya ada 30 menit lebih, tapi rekamannya sampai hampir 2 jam ini ya, karena tadi ada yang harus error dan dibuang lagi juga. Oke, semoga bermanfaat, dan teman-teman yang kurang paham nanti bisa diulang-ulang lagi dan semoga memang menemukan pemahaman, dan saya harap dengan adanya refleksi itu benar-benar membuat teman-teman setidaknya ada yang membekas dari mata kuliah ini dan teman-teman memang bisa nanti diterapkan ketika menjadi guru. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.